pemirsa, kembali lagi bersama saya Mislia dalam acara Truthday News. Berita seputar Sambas. Tentunya kami akan menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya. Informasi yang pertama yaitu masuknya Pertamina ke daerah Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas karena adanya kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan PT Pertamina dalam pembangunan program Pertasop. Untuk daerah Kabupaten Sambas terdapat 5 kecamatan yang mendapatkan pembangunan tersebut, yaitu salah satunya Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas. Dengan adanya pembangunan Pertasop tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan akses BBM. Masuknya Pertamina ke daerah Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas merupakan adanya kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan PT Pertamina mengenai dukungan pemerintah dan masyarakat desa dalam peningkatan dan pengembangan program Pertasop di desa. Pengembangan Pertasop di desa dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan bahan bakar minyak atau BBM di desa, terutama yang terletak pada 3.827 kecamatan atau 53% kecamatan seluruh Indonesia yang belum terjangkau akses stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Pada tahap awal sebagai crash program akan diluncurkan pembangunan Pertasop di 418 titik kecamatan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk daerah Kalimantan Barat, terdapat 12 kecamatan yang menerima pembangunan SPBU ini. 5 kecamatan diantaranya berada di daerah Kabupaten Sambas, yaitu Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Desa Setali, Kecamatan Sejangkung, Desa Galing, Kecamatan Galing, dan Desa Tengguli, Kecamatan Sajat. Di daerah Desa Tengguli, Kecamatan Sajat, Kabupaten Sambas, tangki BBM sudah didatangkan ke lokasi pada tanggal 26 Mei 2020, tepatnya pada pukul 20.55 waktu Indonesia bagian Barat. Masuknya Pertamina tersebut mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Adanya pembangunan Pertamina di Desa Tengguli ini sangat baik karena menunjang ekonomi masyarakat untuk memperbaiki harga minyak yang dimana di Desa Tengguli ini berkisaran 9 sampai 10.000. Dengan adanya Pertamina ini diharapkan lebih murah dan memperingan beban masyarakat untuk biaya transportasi. Dengan adanya penempatan Pertamina untuk satu kecamatan satu SPBU ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses BBM sekaligus memberikan dampak ekonomi dan nilai tambah aset bagi pemerintah desa. SPBU di Desa Tengguli akan mulai beroperasi pada akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Mislia Desa Tengguli, Truthday Production melaporkan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kecamatan Paluh. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sebubus Kecamatan Paluh, yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan pemberian cuci tangan ke tempat-tempat umum. Upaya pencegahan COVID-19 dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum. Penyemprotan ini dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Desa Sebubus beserta tim dari Puskesmas Paluh. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Tidak hanya itu,
Tindakan yang dilakukan pemerintahan desa Sebubus dalam berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19, yaitu melakukan kegiatan pembagian tempat cuci tangan di setiap tempat-tempat umum yang menjadi perkumpulan banyak orang, terutama di masjid. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Sebubus, 6 Juni 2020. Saya, Sariyati, melaporkan. Pemirsa, masih di daerah Kecamatan Paluh, warga Paluh keluhkan dengan rusaknya jalanan akibat tergenang air. Hal tersebut sangat mengganggu pengguna jalan. Di Kecamatan Paluh, memang terdapat beberapa titik jalan mengalami rusak parah. Contohnya, di Desa Sebubus. Tidak sedikit jalan yang ada di desa tersebut mengalami rusak parah pada badan jalan. Dari beberapa kesaksian, tidak sedikit dari warga setempat yang mengeluh akibat rusaknya jalan yang menghambat serta memperlambat akses dari jalan tersebut. Jalan tersebut sudah rusak parah sejak beberapa tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Di antara jalan-jalan tersebut, tidak sedikit jalan yang selalu terendam air bahkan di saat tidak turun hujan. Jalan tersebut masih terendam air akibat tidak adanya jalur untuk keluarnya air. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Mirza, Paluh, Kabupaten Sambas melaporkan. Wisata yang satu ini disebut sebagai surga di ujung Pulau Borneo. Wisata Pantai Temajuk. Pantai Temajuk berada di Desa Temajuk, Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik untuk mengunjungi pantai ini. Sesampainya di sana, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang sangat indah dan Anda akan disuguhkan dengan panorama formasi granit yang mempesona. Desa Temajuk merupakan desa yang berada di sebelah utara bagian Pulau Kalimantan. Hanya berjarak 4 km dari Teluk Melanda, Malaysia, desa ini secara administratif berada di Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perjalanan ditempuh dengan jarak 200 km sekitar 5-6 jam dari kota Sambas menuju Desa Temajuk. Tidak jarang orang-orang pergi ke Temajuk, meskipun jalan yang dilewati lumayan jauh, menyeberang 2 kali menggunakan kapal feri atau perahu. Yang pertama di penyeberangan Teluk Kalong dan yang kedua di penyeberangan Cerambai. Tapi setelah sampai ke Desa Temajuk, dijamin lelah selama di perjalanan terbayarkan. Karena melihat pemandangan dan air laut Temajuk yang sangat indah dan masih alami. Saya Indah Puramasari melaporkan dari Temajuk.
Pemirsa, kita beralih informasi ke daerah Tebas. Di Pelabuhan Tebas Kuala terjadi penumpukan truk. Truk-truk tersebut membawa angkutan bahan material seperti batu, pasir, dan bahan lainnya. Pelabuhan penyeberangan Tebas Kuala mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, semen, dan lain-lain. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya pembangunan sebuah proyek di Kecamatan Tekarang. Pembangunan sebuah proyek di Kecamatan Tekarang tersebut menyebabkan antrian yang cukup panjang di Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir kendaraan. Akan tetapi, akibat penumpukan truk tersebut, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2-3 hari untuk bisa masuk kapal. Pelabuhan Tebas Kuala mulai beroperasi pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam. Indonesia mulai memasuki fase new normal di tengah merebaknya virus corona. Di fase new normal ini, arus lalu lintas di daerah Kabupaten Sambas terlihat ramai dan lancar. Kondisi Jalan Sambas di saat new normal. Indonesia saat ini mulai memasuki fase new normal di tengah pandemik virus corona yang telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Sama halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Sambas. Kondisi arus lalu lintas tampak ramai dan lancar. Itu membuktikan bahwa aktivitas warga di luar rumah sudah mulai berjalan seperti biasanya. Namun, dengan adanya phase new normal tersebut, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan tidak lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Di saat seperti ini, kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang kita gunakan. Saat bepergian kemanapun, kita wajib menggunakan masker, supaya kita ikut serta dalam menghentikan penularan virus corona. Jika Anda belum mengetahui protokol kesehatan itu apa saja, Anda dapat membacanya di situs web yang telah disediakan pemerintah. Sekian dari saya, Badayu Natama Ritonang, Tuesday Production melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tuesday News kali ini. Saya Miss Lia mewakili rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.